Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau ABC dan manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anshila Margeta Venezia, kelas Manajemen C Angkatan 21. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perataan biaya secara umum dan konsekuensinya. Kalkulasi biaya terlalu tinggi atau overcosting dan terlalu rendah atau undercosting. Nah, biasanya ini perataan biaya dapat menyebabkan kalkulasi biaya produk atau jasa yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, yang pertama itu kalkulasi biaya produk yang terlalu rendah, yaitu sebuah produk menghabiskan sumber daya yang lebih banyak tetapi memiliki biaya per unit yang rendah. Sedangkan kalkulasi biaya produk yang terlalu tinggi, yaitu sebuah produk menghabiskan sumber daya yang lebih sedikit tetapi memiliki biaya per unit yang tinggi. Selanjutnya, sistem kalkulasi biaya sederhana yang menggunakan satu pool biaya tidak langsung. Nah, ada beberapa step yang harus kita lalui. Step yang pertama yaitu mengidentifikasi produk yang dipilih menjadi objek biaya. Lalu langkah kedua, kita harus mengidentifikasi biaya langsung produk. Langkah ketiga, kita harus memilih dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya langsung ke produk. Nah, seperti gaji supervisor, teknisi, atau insinyur, karyawan, dan pemeliharaan. Langkah keempat, kita harus mengidentifikasi biaya langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi biaya. Lalu langkah kelima, yaitu menghitung tarif per unit setiap alokasi biaya yang digunakan mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Lalu langkah keenam, menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Langkah ketujuh, menghitung total biaya produk dengan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan pada produk. Nah, untuk mencari tarif biaya langsung aktual, itu total biaya aktual pada pool biaya tidak langsung dibagi total kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya. Selanjutnya, ada 4 alasan utama yang menyebabkan perusahaan dari berbagai industri yang beroperasi di belahan dunia yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu peningkatan keanekaragaman produk. Pelanggan menuntut produk yang semakin sesuai dengan kebutuhan mereka untuk membedakan daripada pesaing perusahaan serta menjual semakin banyak produk dari waktu ke waktu. Alasan yang kedua yaitu peningkatan biaya tidak langsung. Kemajuan teknologi produk dan proses telah meningkatkan biaya tidak langsung dan menurunkan biaya langsung sama biaya tenaga kerja manufaktur langsung. Lalu alasan yang ketiga, kemajuan teknologi informasi dan dibarengi oleh penurunan biaya perusahaan data membuat pembaruan sistem kalkulasi biaya menjadi lebih murah. Lalu alasan yang keempat yaitu pesaing di pasar produk. Menetapkan harga yang benar dan mengambil keputusan tentang bauran produk merupakan hal yang sangat penting di pasar kompetitif karena para pesaing akan dengan cepat memanfaatkan kesalahan perusahaan. Selanjutnya, ada 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Yang pertama, penelusuran biaya langsung, yaitu klasifikasikan sebanyak mungkin total biaya sebagai biaya langsung bila dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomis. Pedoman ini akan mengurangi jumlah biaya yang diklasifikasikan sebagai tidak langsung. Yang kedua, pool biaya tidak langsung. Kita harus memperbanyak pool biaya tidak langsung hingga tiap pool biaya tersebut bersifat lebih homogen. Lalu ada dasar alokasi biaya. Bila memungkinkan, gunakan kriteria sebab akibat. Untuk apa? Yaitu untuk mengidentifikasi dasar alokasi biaya. Itu yang bisa sebagai sebab dan untuk setiap pool biaya tidak langsung itu sebagai akibat. Selanjutnya, ada sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau ABC, yaitu sistem ABC plus TIM. Nah, ada 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Yang pertama yaitu penelusuran biaya langsung. Sistem ABC bertujuan mengklasifikasikan kembali sejumlah biaya tidak langsung menjadi biaya langsung dengan mengevaluasi apakah sejumlah biaya yang saat diklasifikasikan sebagai biaya langsung dapat ditelusuri ke objek biaya atau produk. Nah, yang kedua, pool biaya tidak langsung. Sistem ABC membentuk pool yang tidak langsung, yang lebih sedikit yang berkaitan dengan aktivitas yang berbeda. Lalu yang ketiga, dasar alokasi biaya. Untuk setiap pool biaya aktivitas, ukuran aktivitas yang dilaksanakan berfungsi sebagai dasar alokasi biaya. Selanjutnya,
Membandingkan sistem kalkulasi biaya lainnya. Ada 3 pedoman juga untuk memperbaiki sistem kalkulasi biayanya. Yang pertama, sistem ABC menelusuri lebih banyak biaya sebagai biaya langsung. Lalu yang kedua, sistem ABC membentuk pool biaya yang mungkin yang terkait dengan aktivitas yang berbeda. Dan yang ketiga, untuk setiap pool biaya aktivitas, sistem ABC memilih dasar alokasi biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya pada pool biaya yang ada. Nah, manfaat dari sistem ABC ini tersendiri yaitu untuk memberikan informasi dalam membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, ada penggunaan sistem ABC untuk meningkatkan manajemen biaya dan profitabilitas. Nah, poin pertama ini, manajemen berdasarkan aktivitas atau activity-based management adalah metode pengambilan keputusan manajemen yang menggunakan informasi tentang ABC guna meningkatkan kepuasan pelanggan dan profitabilitas. Yang kedua ada keputusan penetapan harga dan bauran produk. Sistem ABC memberikan informasi tentang biaya kepada manajer yang membantunya dalam membuat dan menjual berbagai produk. Lalu selanjutnya ada kepuasan penggunaan harga dan perbaikan proses. Personel produksi dan distribusi menggunakan sistem ABC ini untuk berfokus pada cara mengurangi biaya dan jenis biaya apa yang harus dikurangi. Lalu yang keempat, keputusan menyangkut perencanaan atau perancangan. Manajemen dapat mengevaluasi dampak perancangan produk dan proses yang ada saat ini terhadap aktivitas serta biaya sebagai cara untuk mengidentifikasi desain baru guna mengurangi biaya. Lalu poin kelima, aktivitas perancangan dan pengelolaan. Kebanyakan perusahaan itu menerapkan sistem ABC. Untuk pertama kali biasanya menganalisis biaya aktual, untuk diidentifikasi pool biaya aktivitas dan tarif aktivitasnya. Selanjutnya, sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas kalkulasi biaya departemen. Nah, penggunaan tarif biaya tidak langsung departemen untuk mengalokasikan biaya ke produk akan menghasilkan biaya produk yang sama dengan tarif biaya aktivitas. Jika yang pertama, biaya untuk satu aktivitas merupakan bagian cukup besar dari biaya departemen. Yang kedua, terdapat biaya yang signifikan untuk aktivitas yang berbeda pada satu departemen, namun setiap aktivitas memiliki dasar alokasi biaya dan pemicu biaya yang sama. Lalu terdapat biaya yang signifikan untuk aktivitas yang berbeda dengan dasar alokasi biaya yang juga berbeda pada satu departemen, tetapi produk yang berbeda menggunakan sumber daya dari area aktivitas yang berbeda dalam proporsi yang sama. Nah, jika salah satu dari 3 kondisi tersebut terjadi, maka tarif biaya tidak langsung departemen dan tarif biaya aktivitas akan menghasilkan informasi tentang biaya yang sama. Hal yang terakhir yaitu ada pengimplementasikan sistem dari ABC ini. Nah, manajemen memiliki tingkat rincian yang akan digunakan dalam sistem kalkulasi biaya dengan mengevaluasi biaya yang diharapkan dari sistem dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan akan diterima dari penggunaan sistem kalkulasi biaya tersebut untuk membuat keputusan yang baik. Nah, contohnya saja sistem ABC pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Meskipun kebanyakan contoh penerapan ABC dimulai dari perusahaan manufaktur, namun bisa diterapkan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pendekatan umum bagi sistem ABC pada perusahaan jasa atau perusahaan dagang sama dengan pendekatan pada perusahaan manufaktur. Biaya dibagi ke dalam pool biaya yang homogen dan diklasifikasikan sebagai biaya tingkat unit output, biaya tingkat batch, biaya pendukung produk, biaya pendukung jasa, atau biaya pendukung fasilitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata.